Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 21 April 2026, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi untuk hari ini sebaiknya masih sama ya plannya kayak kemarin, yang dimana kalau kalian ingin trade sebaiknya langsung dieksekusi. Jadi jangan sampai ada open posisi yang terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kalian itu dapat angkanya yang bagus, ya lebih baik bisa ditahan. Ya kayak saya pribadi di sini kan dapat angkanya bagus di 4742 ya. Ketika marketnya tutup gap dan saya biarin situ. Dan saya pribadi tidak ada tambahan baru. Ada sih kemarin ya kan. Cuman kemarin itu saya langsung eksekusi selesai ya. Ketika marketnya masih bolak-balik di sekitar sini ya, kemarin pada saat tidak bisa live saya ada eksekusi nge-buy di sini. Targetnya sih sampai di Asia High doang sih, sampai di 4813 ya kan, selesai. Kemudian turun sedikit, ngambil buy lagi dan sudah selesai lagi. Segitu aja sih, nggak banyak-banyak ya. Dan untuk penambahan baru, jujur saya tidak ada penambahan baru. Dan untuk hari ini pun ya hati-hati sekali karena sekarang sudah hari Selasa. Ya, hari Selasa di sini pertemuan antara Amerika dan Iran ronde 2 itu akan terjadi ya. Jadi di sini second talk-nya besok ya. Besok. Tapi tetap aja sekarang ini adalah sudah hari Selasa ya, mendekati hari-hari penting. Dan kalau semisalnya ya, jadi sekali lagi ya, untuk dari segi Iran sendiri belum meyakinkan delegasinya untuk pergi ke Islamabad untuk masalah perundingan dengan Amerika part 2 gitu kan ya, negosiasi part 2. Cuman dari segi Amerika sendiri Vice President ataupun Wakil Presidennya ya Amerika itu siap untuk bertolak ke Islamabad kalau nggak salah tadi sore, waktu Amerika tadi sore ya, berarti kan sekarang kita ini pagi ya kan. Ini kemungkinan hari ini beliau akan datang dengan menaiki tentu aja Air Force One ya kan. Jadi dari segi Amerika sendiri sudah oke untuk mengirimkan wakil presidennya. Cuman dari segi Iran sendiri masih belum yakin ya. Masih belum yakin atau enggak bilang bahwa masih menunggu blokade Amerika itu dilepas dulu baru mereka akan ada kirim delegasinya lagi. Itu masih belum jelas. Walaupun dari segi Pakistan sendiri sudah memberikan statement bahwa kalau misalnya Iran yang dibilang itu bersikeras untuk tidak akan hadir itu hanya sebatas omdo doang ya, omong kosong doang, yang dimana mereka melakukan hal tersebut hanya sebatas untuk mencari sensasi ataupun mencari keuntungan semata dari apa yang mereka lakukan tersebut. Cuman sekali lagi ya kan, ini masalah negara, kita sendiri ya nggak tahu ya kan, maksudnya mereka sendiri yang perang antara dua negara tersebut ya kan. Jadi untuk sekarang sih kepastiannya belum ada ya. Jadi tetap hati-hati sekali, apapun bisa terjadi. Sekalipun ada Trump yang ngomong sedikit aja ya, itu marketnya bakal berpengaruh ekstrim. Contohnya kayak kemarin malam ya. Kemarin malam ini Trump ngomong sedikit, marketnya langsung drop ya. Ini tepat banget di jam 22.51 kemarin malam ya. Di sini dropnya langsung sejauh 200 pip. Kenapa dia bisa drop? Jadi kalau kalian lihat jam 22.51 ya, di sini itu pas banget Trump ada ngomong bahwa mana dia nih, jam 22 ya. Kita lihat nih, pas banget beritanya keluar tuh. Nih ya, tuh yang dimana Trump mungkin unlikely ya untuk unlikely untuk tidak memperpanjang gencatan senjata dengan Iran melalui phone interviewnya. Langsung drop jam 22.51. Jadi bayangin, berita itu keluar langsung drop 200 pip dari 4812 sampai 4792. Itu satu news sih langsung bubar gitu kan ya. Itu hebat sih. Setelahnya ini ya udah di sini. Nah, ini ya kan wakil presidennya akan pergi hari Senin ya, kemarin. Karena sekali lagi sekarang kan di Amerika itu masih malam hari Senin ya. Jadi kemarin sudah bertolak sebenarnya. Nah, ini dari segi Iran sendiri, Wood ya, masih belum ada kata-kata kepastian. Ada yang Wood, ada yang planning, bahasanya tidak ada yang pasti. Cuman dari segi ini kan masih plan lagi itu kan. Masih merencanakan untuk mengirimkan negosiasinya. Tadi ada kata-kata
kemungkinan, sekarang merencanakan. Jadi sekali lagi dari segi Iran sendiri belum ada kepastian ya untuk mengirimkan hal tersebut gitu. Kemudian dari segi Pakistan sendiri, bahwa Pakistan di sini percaya diri kalau misalnya bisa membawa Iran untuk menghadiri pembicaraan dengan Amerika. Itu ya sekali lagi Pakistan berusaha ya kan. Cuman sekali lagi kalau Iran memang ngide tiba-tiba nggak jadi gitu kan ya, wah itu bisa beda cerita. Oke? Nah, hari ini hari penting sekali ya. Jadi bisa dibilang kita mendapatkan rentetan berita penting ya. Jadi sekali saya breakdown lagi ya untuk rentetan berita pentingnya. Kemarin itu kan kita mendapatkan market drop, gapnya gede sekali, dan BTW ini gapnya seharusnya udah ditutup ya. Gapnya gede sekali ya kan. Tapi kalau dilihat versi FXCM sih ini belum ketutup sih. Coba ya. Oh, belum ya, FXCM ini belum ketutup. Ini versi FXCM 4835, tapi dari segi versi Oanda itu seharusnya sih udah ketutup sih. Ya, ini versi Oanda ini udah ketutup nih. Tuh ya. Di 4831 udah ketutup. Oke. Nah, saya breakdown lagi untuk setiap harinya ya. Kemarin hari Senin kita mendapatkan harga drop, kemudian langsung reverse naik ya. Yang dimana marketnya itu bereaksi akibat dari hari Sabtunya ya kan, Sabtu minggunya akibat dari penutupan Hormuz lagi. Kemudian hari Senin marketnya itu mendapatkan reaksi bahwa Trump masih berusaha untuk yang namanya memberikan alternatif ya kan. Intinya Trump ini masih positif banget orangnya ya kan. Walaupun kalau ditanya keinginannya adalah ya sekali lagi pemblokadaan di Selat Hormuz itu adalah akan menjadi ibaratnya warning kalau semisalnya memang Iran itu tidak memberikan kita negosiasi yang bisa tercapai, ya mau nggak mau itu bakal tetap terjadi gitu kan ya. Jadi secara perlakuannya ini masih menekan, tapi dari segi bahasanya untuk diplomatik masalah kalau ditanya gencatan senjata Trump itu oke. Alhasil Trump ini karena bilangnya ada diplomatiknya oke, masalah gencatan senjata ya marketnya balik muter ya kan, akibat dari harapan untuk adanya perundingan part 2 yang akan terjadi di hari Rabu gitu kan ya. Makanya marketnya ini bereaksi positif. Nah, kemudian besoknya, lebih tepatnya hari ini adalah hari Selasa ya. Hari Selasa ini adalah hari juga yang masih memastikan, karena sekali lagi Iran sendiri masih belum pasti ya kan apakah akan memang mengirimkan delegasinya ke Islamabad ataupun ke Pakistan gitu kan ya untuk melaksanakan perundingan selanjutnya. Apakah mungkin apakah mungkin presidennya yang turun tangan langsung, atau kayak kemarin ya kan, untuk dari kemarin itu delegasinya kalau nggak salah adalah Menteri Luar Negeri dan juga Menteri siapa gitu, saya lupa ya, dari segi Iran gitu katanya. Jadi apakah sama dengan kejadian kemarin ya? Sama kalau Amerika sendiri kan juga yang hadir itu kemarin adalah wakil presiden ya. Wakil presidennya datang ke Pakistan untuk masalah pembicaraan tersebut. Tapi kan in the end tidak ada hasil yang disepakati. Hasil ya udah kalian tahulah apa yang terjadi setelahnya ya kan. Sekarang ini akan terjadi part 2. Nah, sekarang hari Selasa kita akan mendapatkan berita penting. Ya, berita penting versi kalender ekonomik adalah akan ada berita tentang retail sales ya. Retail sales di sini adalah retail sales untuk di bulan, sebentar saya lupa nih. Ya, ini akan menjadi retail sales di bulan, ini hari Selasa, di bulan Maret ya. Di bulan Maret kalau dilihat berarti retail salesnya kemungkinan akan naik dari 0,6 ke 1,4%. Kemudian retail salesnya yang year on year diperkirakan akan turun. Wah, ini lumayan jauh sih ya, dari 3,7 ke 2,4. Kemudian kalau core retail salesnya ini diperkirakan naik juga. Wow, berarti antara retail salesnya yang biasa dan core retail sales bulanan ini sama-sama naik. Wow, ini epic sih ya. Di sini dari 0,5 ke 1,4, forecastnya 0,9, ini juga lumayan. Kemudian di sini 0,6 ke 1,4 juga lumayan. Cuma yang year on year doang sih di sini agak turun. Nah, selain ini ya, kita kan juga ada pending home sales nih ya. Ini kalau masalah rumah ini saya lebih prefer kalian ngelihatnya itu adalah housing start dan juga new home sales. Tapi kalau pending saya rasa tidak akan terlalu berdampak sih ya.
Yang paling penting selain itu, selain kita mendapatkan data retail sales adalah kita akan mendengarkan suatu statement dari next ketua Federal Reserve yang dinominasikan oleh Trump, yaitu Kevin Warsh. Nanti malam nih, ya, jam 10. Ini kalau kita lihat nanti malam di sini akan memberikan testimoninya, ya, apakah beliau akan ditunjuk sama Trump sebagai next chairman dari Federal Reserve-nya, atau mungkin beliau ini akan memberikan suatu suatu statement yang misalnya kalau beliau memang dipilih akan seperti apa, mungkin kinerjanya seperti apa dan sebagainya, visi misinya mungkin, ya kan, kurang tahu juga. Jadi di sini kita perlu melihat juga, ya, karena sekali lagi ini Kevin Warsh adalah orang yang ditunjuk langsung sama Trump untuk bisa menggantikan dari Jerome Powell selaku chairman ataupun ketua dari Federal Reserve, ya. Apapun beliau nanti malam ini katakan, ya, Kevin Warsh di sini ini akan memberikan semua memberikan semua efek ke market keuangan, ya, ke financial market. Jadi entah itu akan berdampak ke gold, Bitcoin, indeks, kemudian forex, kemudian equity. Ini semuanya bakal berdampak, ya, tergantung beliau bakal ngomong seperti apa ini kan, ya. Apakah tiba-tiba akan terjadi suatu hal yang ekstrim? Karena kalau kalian lihat historical kerjanya dari Kevin Warsh, ya, kalian bisa cari sendiri lah, Google sendiri apa yang beliau akan lakukan, atau enggak semisalnya apa yang sebenarnya pernah beliau lakukan ketika menjabat di pemerintahan, gitu kan, ya. Kalian bisa Google sendiri sih, ya, daripada saya ngomongin panjang, gitu kan. Jadi hati-hati untuk hari ini. Selain kita mendapatkan data retail jam 10-nya ini waktu WITA, ya kan, jam 8:30 WITA akan mendapatkan core retail dan juga retail. Kemudian jam 10-nya kita akan mendapatkan Kevin Warsh statement di sini, ya, testimoni di sini. Well, kita akan lihat efeknya bakal seperti apa. Oke? Jadi kita akan mendapatkan hari ini itu berita yang sangat penting di luar geopolitik, ya. Jadi wow, ini akan menjadi pergerakan yang saya rasa akan oke sih, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau kita breakdown secara teknikal. Oke, sekarang kita breakdown secara teknikal. Dari segi daily, ya. Dari segi daily, ya, memang sekali lagi ini daily-nya seharusnya sudah tutup gap, ya kan. Ini kalau dilihat versi Oanda, daily-nya ini sudah tutup gap, ya kan. Oanda ditutup dengan candle hijau, kemudian versi forex.com ini juga ditutup tidak candle hijau. Jadi agak beda, ya, candle daily-nya karena masalah gap di sini. Tapi yang penting kalau dilihat tetap aja secara daily kita belum ada close di atas body candle di hari Selasa tanggal 14 April. Ya, tidak ada body candle close di atas satu candle Marubozu besar di sini, ya, tidak ada satupun. Jadi ya udah, ini marketnya masih di tengah sebenarnya, ya, tidak berubah sih, ya. Dan sekali lagi kalau kalian mau pakai ini 4850 selaku daily resistance pun sama kayak kemarin juga it's okay, tidak menjadi masalah, ya. Apapun nanti semisalnya kalau kita mendapatkan hari ini close di atas 4850, ya, ini akan menjadi trigger yang sangat luar biasa besar, marketnya akan cenderung naik sampai 4900. Oke? Dan akan masuk ke dalam fair value gap daily lagi sekali. Sekarang kita ke H4. Ke H4 kalau sekarang kita bicarakan structure bagaimana? Well, sebenarnya ini masih terlalu dini, bisa saya katakan ini update terbaru, ya. Jadi kalau dilihat saya rasa di sini marketnya itu mirip sih, ya. Mirip dengan kejadian tanggal 13 April. Bedanya cuma di sini, ya. Bedanya cuma di sini. Ini bedanya dan ini. Jadi saya rasa sih, ya, entah ini yang mana yang error seharusnya. Jadi kalau kita berpatokan dengan kejadian masa lalu, anggaplah masa lalu itu adalah yang benar, ya kan? Berarti kejadian pada saat di hari Jumat ini adalah kejadian yang error. Yang dimana kalau misalnya seharusnya mengulang historical, berarti ini market tidak harus ngebuat yang namanya higher high tinggi, ya, karena ini kalau dibilang ini mirip secara swingnya, oke.
ketika dia naik di sini, turun, lower high, ya kan? Kemudian dia ada lower low sedikit, kemudian lower high low, kemudian lower low, kemudian baru dia drop lagi. Nah, di sini dia ngebuat high, low, lihat high lebih tinggi lagi, low lagi, lebih tinggi sedikit. Nah, ini drop seharusnya nih supaya sama ya kan? 1 2 3. 1 2 3, tapi gagal ya kan? Ketika ini yang ketiga, ini malah marketnya naik ke atas. Kalau di sini kan dia turun langsung jebret ke bawah. Nah, tapi sih in the end marketnya juga sama turun-turun lagi sih ke bawah gitu kan. Jadi nggak tahu nih siapa yang benar, apakah yang ini yang benar atau yang ini yang benar. Jadi ini masih dipertanyakan ya. Jadi karena ini H4-nya masih di tengah, sama juga kayak kemarin ya kan. Ketika marketnya ini habis reject, ya ini kan langsung 1 2 3 4, bisa dibilang 8 kali 4 32 ya, 32 jam satu hari ini marketnya masih di tengah sama kayak sekarang ya kan. Ketika dia reject 1 2 3 4 gitu kan masih di tengah-tengah juga. Jadi untuk sekarang versi H4 saya masih agak ragu untuk melihat ini sebenarnya ke arah mana. Apakah kita mendapatkan suatu support resisten terbaru dan sebagainya? Ini agak sulit ya, agak sulit karena kalau dilihat historical kemarin kita kan rapi banget ya. Rapi banget nih historical yang kemarin. Dia naik, turun, ketahan, ya kan? Kemudian naik, turun, tapi bis itu ketahan lagi. Nah, jadi kan ini ibaratnya beneran kita ketahan di area resisten become supportnya. Nah, sama kalau sekarang itu agak sulit. Ya, agak sulit. Ketika dia naik, turun, ini kan ketahan di sini nih, benar. Ya, ketahan. Anggaplah ini nge-squeeze naik ya, nge-squeeze naik, ngestabet semua stop loss-nya. Kemudian in the end dia kan turun, ngesabet stop loss-nya juga di sini. Tapi ketika dia turun, dia kan juga ketahan di sini. Nah, memang kita mendapatkan sama-sama area supportnya di sini. Nah, yang beda adalah di sini ya, yang bedanya adalah kalau historicalnya kemarin market itu flat ya, market itu flat. Tapi kalau kalian lihat ke kiri dan setelahnya, ini plong ya, kosong. Sama kayak di sini, ini flat, sebelumnya plong, kemudian kosong juga di sini. Kalau sekarang ini beda ya, marketnya flat, tapi di sini marketnya agak choppy-choppy dikit nih. Nah, ya kan. Kemudian kalau di sini bilang flat, ini juga marketnya masih choppy. Jadi agak sulit untuk memetakan di mana area support resisten versi H4-nya. Beda ya kan. Kalau di sini kan dia flat, kita gampang banget ketara. Di sini kan ada resisten kecil di sini. Jadi gampang kita memetakannya di time frame 1. Nah, sekarang di sini agak sulit sebenarnya ya. Agak sulit ya. Jadi kalau dilihat mau pakai yang mana? Kalau misalnya kita pakai di sini ya, untuk kita ibaratnya cari harga tengah gitu kan ya, apakah bisa? Kita lihat nanti ya di time frame kecil. Karena kalau versi H4 ini agak sulit nih karena ada errornya di sini nih ya pada saat harga ngebuat low di sini ya. Kalau dari segi indikator stokastik dia itu kemarin ya kan sempat drop di bawah 50, tapi habis itu langsung dia nge-cross lah, balik naik lagi. Tinggal mengkonfirmasi aja ini stokastiknya balik di atas 50 dan didorong oleh RSI yang balik di atas 55. Rasanya marketnya akan bergerak lari naik sih seharusnya ya. Tetap ini secara structure tidak berubah ya. Definisi dari H4 masih swing ya kan, yang dimana low-nya masih ada di sini ya. Tapi kalau based on teori ya, sekali lagi ini memang adalah valid low. Kalau memang secara teori ya ini change of character versi swingnya, swing pendeknya ya kan. Karena di sini dia mendapatkan high, kemudian dia mendapatkan low, dia mendapatkan high. Jadi sebenarnya kalau kita pakai ujung dan ujung ya ini. Cuman sekali lagi saya masih prefer adalah ini kemungkinan akan berubah menjadi inducement. Saya sih masih positif ya. Ini akan berubah menjadi inducement di sini. Nah, ini change of character hanya sebatas manipulasi sebelum marketnya bisa untuk lanjut terbang lagi naik. Saya sih masih positif banget di sini ya. Jadi bias saya pribadi H4 masihlah bullish, tidak tidak berubah pandangannya. Oke. Yang penting sekali lagi adalah H4 masih bisa ketahan di sini ya, masih bisa ketahan di 4793 sampai 4775. Udah itu doang sih ya. Semoga ini masih ketahan dengan rapi ya, masih ketahan dengan cantik sekali. Dengan demikian kita masih akan bisa berpeluang marketnya untuk naik lagi ke atas. Nah, H4 ya, H4 kalau kita lihat di sini kan marketnya ngebuat gap kemarin ya. Kalau saya bandingkan dengan Owanda dikit ya untuk H4 ya.
H4 di sini kan ada gapnya gede sekali ya. Gede sekali, dan ini gapnya udah ketutup semua. Dan kalau versi FXCM ini kan bisa dibilang sebagai fair value gap juga. Nah, fair value gap H4 di sini kalau dilihat ini sudah keambil semua lah ibaratnya. Jadi ini berpeluang fair value gap H4-nya akan bisa dijebol. Jadi kalau fair value gap terdekat ini dijebol, berarti ada kemungkinan marketnya akan lanjut untuk mengejar ke atas, ya. Jadi kalau kalian beranggapan ketika marketnya nanti break di atas 4890 menjadi change of character, ya itu berarti swing kecilnya, ya. Tapi secara swing besarnya ini akan berubah menjadi break of structure. Oke, sekarang kita pindah ke time frame H1. Tadi versi H4 kan ada harga di tengah ya, kalau kita bandingkan dengan kejadian di sini ya. Kita mendapatkan harga tengahnya gitu kan dari kejadian sideways. Nah, kalau kita pasangkan di sini ya, kita ambil tengahnya ya. Kalau kita paksa ambil tengahnya di time frame H4 untuk bisa mentoleransi mengulang kejadian kayak di sini gitu kan ya. Berarti ada di kisaran 4797, dan kalau kita breakdown ke time frame H1 ini agak sulit ya. Kalau di breakdown ke time frame H1 ini angka 4800 saya rasa akan sedikit sulit. Oke. Jadi kalau mau di breakdown saya rasa ini kita tidak perlu terlalu jauh ke belakang sih ya. Saya rasa kita cukup pakai satu candle aja sih di sini. Nah ini juga, tapi kalau mau pakai H4 juga boleh sih sebenarnya nih. Coba saya pasin ke 4800 ya. 4800. Ini sih awalnya rapi ya kan, breakout, balik retest, breakout ke bawah dikit, tapi breakout ke atas balik lagi muter. Nah ini agak sulit nih. Jadi kalau nggak perlu ke kiri banget ya, kita anggaplah kejadian sama kayak kemarin ya kan. Di sini kan saya tariknya itu ketika dia drop sideways tembus ya kan, sama kayak sekarang drop sideways tembus balik lagi ya, sideways satu candle kemudian dia breakout. Nah kita anggaplah ini sebagai H4, oke, sebagai resistance sama kayak kejadian di sini nih ya, sama kayak kejadian di sini. Nah kalau kita breakdown ke time frame H1 berarti di sini pandangannya ada dua berarti ya. Pandangannya berarti ada dua. Ini sebenarnya tidak terlalu bagus, cuman supaya kita bisa mirip dengan kejadian kemarin ya. Berarti bentar, ini berarti begini ya. Begini, sorry. Begini, dan ditariknya adalah sampai sini. Ya, ini bisa seperti ini sih ya. Ini kalau mau dimiripin ya, dimiripin dengan kejadian di sini tuh. Walaupun ini nggak rapi-rapi amat, jujur. Ini hancurnya ancur-ancuran sebenarnya nih. Kalau sebenarnya di kiri kan enak banget nih, karena atasnya kan plong. Jadi kalau di kita cocokologinya ya, ini kan drop, naik, drop gitu kan. Sama kayak sekarang nih, drop, naik, drop. Ya, habis itu kan sideways dia, walaupun sini ada error satu, tapi di sini dia rapi naik gitu kan. Habis itu dia naik, di sini juga sama naik gitu kan. Kemudian ini balik turun. Ini juga sama balik turun, kemudian ada error lagi ya, tapi di sini dia rapi sideways. Ketika di error ada rapi sideways, jebol naik ya kan, sama jebol naik, dan ini sekarang potensial untuk bisa lanjut naik lagi. Oke, jadi kalau kalian mau miripin dengan kejadian kemarin itu kayak begini ya, areanya ada di 4800. Terserah kalian mau pakai ini atau enggak. Kalau saya pribadi sih, karena ini terlalu berat sekali untuk dilihat ya kan, pusing banget melihatnya, lebih baik saya sih delete. Tapi kalau mau pakai H4 mungkin tengah-tengah oke lah ya. Nih. Mungkin ini bisa kalian lihat sebagai apa namanya hidden support lah ya di harga kisaran 4800 ya. Bisa. Oke, untuk H1 ini masih sama ya di 4810. Jadi marketnya kemarin itu break di atas 4810, turun retest sampai ke H1-nya kayak tadi ya kan 4800. Kemudian marketnya balik lagi muter ke atas. Nah, sekarang next-nya adalah kita sudah ketemu 4832 selaku resisten H1 juga. Jadi sekarang kalau dilihat kalau bisa ini adalah H1 ini bisa menahan marketnya itu untuk bisa lanjut naik sih. Karena kalau dilihat secara internalnya sekarang itu H1-nya sudah rapi ngebuat high dan low ya. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high ya. Masih rapi.
Jadi as long as ini tidak di break, low kemarin malam ya di jam 11 di sini tidak di break, saya rasa ini akan masih menjadi retracement bullish ke atas. Oke, dengan target sampai mana ya ini untuk menyapu liquidity di atas. Terus kalau ada yang pengen ambil posisi buy sekarang bagaimana? Karena H1 ini masih di atas dan baru juga melakukan breakout structure di sini ya. Baru aja breakout structure di sini gitu kan. Tentu aja kalau kalian ingin ambil buy di time frame yang kecil ya. Di versi 15 menit ya versi 15 menit sih sebenarnya oke, ini paling bawah sih sebenarnya ya untuk bisa di buy ya. Paling bawah sih. Ya jadi as long as ini tidak di break ya. 4792 tidak di break, saya rasa ini masih bisa positif naik. Memang sih sekarang ini dia marketnya itu meretest apa namanya untuk bisa retest resistance become supportnya lagi atau enggak area base-nya di sini ya. Berusaha untuk retest base-nya ini sendiri. Kalau dia kena lagi dikit kalian nanti mau open buy ya saya rasa bisa dan coba kita ukur ya. Ya ini seharusnya 50% sih. Ya ini 50% lagi dikit lah ya, ke bawah dikit. Terus kalau mau open buy saya rasa ini agak berat kalau mau buy sekarang. 5 menitnya ini masih rapi bearish ya kan. Dan di sini kalau dilihat ada juga candle tidak punya ekor di sini di angka 4806. Jadi kalau marketnya ngide turun sampai 4806 justru itu peluang masih bisa untuk ambil posisi buy ya. Kalau buy ke atas bagaimana? Nah, kalau ingin ambil buy di atas ya memang jarak dari 4832 sampai ke 4850 itu lumayan ya kan. Lumayan lagi 173 pip. Cuman sekali lagi kalau memang ingin nekat ambil buy di atas 4832 ya minimum banget adalah kalau semisalnya 15 menitnya bisa balik di atas ini. Walaupun ini sebenarnya saya tulisnya H1 ya kan, tapi kalau kalian ngide banget ngambil buy di atas 15 menit ya dengan time frame 15 menit ya bisa kayak begini sebenarnya ya. Nah, sekali lagi harapan saya adalah di time frame H1 sama kayak di sini ya kan. H1 breakout ke atas, kemudian dia berusaha untuk gap tapi nggak jadi, kemudian dia drop ya kan, drop untuk mengambil retracementnya dan kemudian dia balik lagi menaik ke atas gitu sih ya. Jadi untuk perlakuan 15 menit kalau kalian ekstrim bisa seperti ini, dan kalau memang marketnya mendukung untuk masih bisa lari ya. Tapi kalau misalnya H1-nya memilih untuk yang namanya sama kayak kemarin malam, dia breakout tapi dia turun jauh untuk retrace berdasarkan Fibbo, nanti kalian cari pembalikannya baru cari buy-nya lagi ke atas. Oke. Jadi selama ini tidak break di bawah ya 4792, saya rasa ini masih oke banget untuk bisa diambil buy-nya. Entah kalian mau buy di atas atau misalnya ini marketnya turun lagi dikit lah. Turun lagi dikit sampai mungkin 4805, 4810 atau enggak ya kisaran inilah ya. Terjadi pembalikannya, nanti kalian bisa eksekusi ke atas. Terus sekarang bias saya masih sama karena structure juga tidak berubah ya kan, dan gap pun sudah ketutup. Jadi saya masih positif banget ini marketnya masih bisa untuk naik ke atas. Tetapi sekalipun ini lebih memilih naik ke atas ya kan, biasnya karena structure sekarang juga masih mendukung dia naik, tidak perubahan apapun itu. Kalau semisalnya Trump tiba-tiba ngide ngomong lagi, pihak Iran ada ngomong lagi, kemudian nanti malam kita mendapatkan data retail sales-nya ini adalah positif ya kan, berarti kan itu akan menguatkan USD. Kalau menguatkan USD berarti korelasi gold dengan DXY itu akan berlanjut lagi ya kan, walaupun cuma sebentar doang sih, karena sekali lagi ya gold sekarang itu lebih dicari korelasinya preminya dengan harga minyak. Jadi kalau dengan nanti malam kita mendapatkan data retail sales, ya saya rasa itu akan menjadi gejolak sebentar doang ya. Yang penting kita juga perlu lihat harga minyaknya di mana itu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ini ya. Jujur saya pribadi sih saya tidak mementingkan data retail salesnya di sini, karena sekali lagi saya kalau dilihat gold dengan DXY saya tidak memperdulikan dengan retail salesnya.
Kalau saya memperdulikan DXY dengan gold, saya lebih memilih adalah bagaimana statement ataupun testimoni nanti malam dari ketuaan Federal Reserve selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kevin Warsh. Ya, saya lebih prefer melihat ini bagaimana testimoninya nanti. Apakah akan memberikan suku bunga yang rendah atau naik, atau akan memberikan statement bagaimana tentang harga minyak naik yang harus, di mana the Fed harus melakukan sesuatu apapun itu. Ya, saya lebih prefer menunggu ini sebenarnya. Ya, mungkin kalau trade berdasarkan news, berdasarkan retail sales bisa aja, cuman menurut saya hati-hati ketika ini beliau sudah ngomong. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk hari ini. Ingat ya, market di sini masih dalam berusaha untuk mencapai perundingan untuk besok. Jadi kalau ingin trade hari ini masih sama plannya, kalau dapat eksekusi bagus langsung keluar untuk hari itu juga, jangan ditahan lagi. Lebih baik seperti itu. Apalagi hari ini kita mendapatkan kalender ekonomi retail sales dan juga statement testimoni dari next ketua Federal Reserve dari Kevin Warsh. Apapun bisa terjadi nanti malam, jadi jangan gegabah untuk ambil posisi. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun nanti malam saya bisa live di Discord, nanti saya akan live di Discord ya. Sekian dulu untuk hari ini dan sampai jumpa di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.